Perkenalkan, nama saya Alvendra Putra Karenting dengan NIM 2314201078 kelas A6. Saya di sini akan membuat video untuk memenuhi tugas Bahasa Indonesia, yaitu mengikuti UAS. Video saya hari ini dengan judul Kista Ovarium. Pengertian kista ovarium. Kista ovarium merupakan pembesar ovarium yang bersifat fungsional atau disfungsional, berupa kistik, padat atau campuran kistik, padat, dan dapat bersifat neoplastik maupun non-neoplastik. Kista atau tumor ini disebabkan gangguan pertumbuhan sel-sel otot polos pada ovarium yang bersifat jinak dan biasanya terjadi pada wanita yang usia reproduktif. Gejala: kebanyakan kista ovarium tidak menimbulkan gejala dan hilang dengan sendirinya. Namun kista ovarium yang besar dapat menyebabkan 1. Nyeri panggul yang mungkin datang dan pergi. 2. Rasa penuh, tertekan, atau berat di perut. 3. Perut berkembung. 4. Sering buang air bersih, air kecil. 5. Nyeri saat buang air besar dan melakukan hubungan seksual. Yang 6. Perubahan siklus menstruasi. 7. Nyeri panggul sebelum atau selama menstruasi. Kista ovarium yaitu suatu pengumpulan cairan yang terjadi dalam ovarium atau indung telur, dan cairan yang terkumpul ini dibungkus oleh selaput yang berbentuk dari lapisan terluar indung telur atau ovarium. Kista ovarium adalah suatu kantong yang berisi cairan, normalnya memiliki ukuran yang kecil dan terletak di ovarium indung telur. Penyebab terjadinya kista ovarium masih belum diketahui secara pasti. Namun salah satu penyebab kista ovarium adalah hormonal. Penyebab terjadinya kista ini dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berhubungan, dan beberapa faktor risiko yang dapat mempengaruhi terjadi kista ovarium adalah sebagai berikut. A. Mengonsumsi makanan yang tinggi lemak dan kurang akan serat. Makanan yang tinggi lemak mengandung indeks glikemi yang tinggi. B. Terdapat zat tambahan pada makanan. Zat makanan tambahan yang dapat menyebabkan kista ovarium merupakan fitoestrogen. C. Kurang berolahraga. Kurang berolahraga dapat menyebabkan timbunan lemak yang berlebihan dalam tubuh. D. Merokok dalam rokok terdapat zat adiktif yang tidak baik bagi kesehatan. E. Mengonsumsi alkohol. Mengonsumsi alkohol dapat meningkatkan risiko terjadinya kista ovarium. F. Terpapar dengan zat polutan dan agen infeksius. Pencemaran udara akibat debu dan asap pembakaran kendaraan atau pabrik dapat memperlemah daya tahan tubuh. G. Sering mengalami stres. Mengalami stres dapat mempengaruhi keseimbangan hormon dalam tubuh.
Ada jenis kista lain yang tidak berhubungan dengan siklus menstruasi. Pertama, kista dermoid. Kedua, kista adenoma. Ketiga, endometrioma. Cara mengatasi dan mengobati. Beberapa orang tidak mungkin sadar memiliki kista ovarium karena tidak mengalami gejala apapun. Pada dasarnya, penyakit ini tidak berbahaya dan tidak umum dialami wanita hamil atau belum menopause. Dokter mungkin menyarankan perawat untuk mengatasi kondisi tersebut. Berikut sejumlah pengobatan kista ovarium yang mungkin akan kamu jalani. Pertama, menunggu dan memantau. Dalam kebanyakan kasus, kista ovarium akan hilang dengan sendirinya. Kedua, obat-obatan. Penggunaan kontrasepsi hormonal seperti pil KB dapat membuat wanita tidak mengalami masa ovulasi. Ketiga, terapi panas. Untuk meredakan kram, gunakan bantal pemanas sebagai terapi kista ovarium. 4. Laparoskopi. Berdasarkan National Health Service UK, penanganan kista ovarium yang besar atau menimbulkan gejala perlu diangkat melalui pembedahan. Yang kelima, laparotomi. Jika ukurannya sangat besar dan ada kemungkinan berubah menjadi kanker, cara mengobati kista ovarium yang mungkin disarankan adalah laparotomi. Itulah video singkat dari saya. Terima kasih.